Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya baca Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pengajaran yang sehat itu sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan gereja, Bapak Ibu. Kalau kita nggak terima pengajaran yang sehat, saya percaya bahwa itu akan mengikis kemurnian daripada iman orang percaya. Karena di zaman akhir ini, banyak gereja akan dibombardir dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kita tidak perlu terlalu memusingkan tentang mana ajaran yang tidak sehat. Orang berkata, cukup kita berfokus kepada ajaran yang benar saja. Itu anggapan beberapa orang. Mereka punya pemikiran seperti itu. Meski itu mengandung sebagian kebenaran, sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah tadi berkata kepada kita, dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 berkata begini, Tuhan Yesus saja mengingatkan kepada kita supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Rasul Paulus pernah menulis kepada Timotius untuk Timotius memerangi ajaran sesat. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Rasul Paulus meminta kepada anak rohaninya Timotius untuk memerangi ajaran sesat. Artinya mengajarkan pengajaran yang sehat, mengajarkan pengajaran yang betul-betul membangun iman, yang fokus hanya kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 24 ayat 4 dan ayat yang kelima, harus kita teladani, harus kita ikuti. Karena hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran sesat yang akan membombardir iman orang Kristen. Saya nggak katakan bahwa itu dari luar kita, tapi saya katakan itu bisa ada saja di dalam kita. Ya. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada iman, sehingga membuat iman Kristen tergerus, kemurniannya tergerus, jemaatnya mulai bingung, saudara. Ciri ajaran yang sehat itu, yang pertama, ajaran yang sehat itu berpusat pada Injil Kristus. Bapak Ibu ingat ini dulu ya, baik-baik ya. Ciri ajaran yang sehat itu berpusat pada Injil Kristus. Rasul Paulus memberikan teguran yang keras kepada jemaat di Galatia, karena mereka mulai mengikuti Injil yang lain. Sekali lagi, Rasul Paulus ketika dia sedang mengerjakan tanggung jawab tugas yang diembankan Tuhan kepadanya,
mendapati di Galatia bahwa jemaat di Galatia mulai mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain itu diberitakan oleh guru-guru palsu yang mengajarkan kebenaran yang diperoleh lewat ketaatan terhadap hukum Taurat. Rasul Paulus menentang itu, saudara. Dan hari-hari ini kita melihat berbagai ajaran yang tidak berpusat kepada Kristus, melainkan semata-mata kepada manusia. Jadi ketika seseorang dipakai dengan karunia, entah itu karunia mujizat, karunia pengajaran, karunia bernubuat dan sebagainya, boleh saja. Tapi semua karunia itu harus dipakai fokusnya kepada Yesus. Berpusat kepada Yesus. Itu bukan tentang dia. Kita ini adalah cuma rekan kerjanya Tuhan. Yesus yang harus menjadi sentral daripada semua operasi seluruh karunia itu. Tidak boleh membawa semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan manusia. Karena itu dalam Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, kalau lihat temanya, tulisan ini adalah hanya satu Injil. Hanya satu Injil, saudara. Tidak ada Injil yang lain, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini Rasul Paulus menulis dan menegur jemaat di Galatia. Tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wow. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, Alkitab katakan, terkutuklah dia. Ini bukan kata saya, ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus. Ternyata ada Injil yang lain, dan Injil itu ditulis karena Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia. Karena ada guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa kebenaran diperoleh lewat ketaatan terhadap hukum Taurat. Ingat bahwa kebenaran diperoleh melalui penebusan Kristus, bukan karena usaha manusia. Bukan karena usaha manusia. Ya, makanya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Yang sanggup melakukan hukum Taurat cuma Kristus. Menyempurnakannya. Yesus datang bukan meniadakannya, tapi menyempurnakannya. Tapi ada guru-guru palsu waktu itu mengajarkan kebenaran diperoleh lewat ketaatan terhadap hukum Taurat. Ini ditentang. Rasul Paulus berkata ini Injil yang lain. Injil yang tidak memuliakan, yang tidak fokus kepada Tuhan. Tapi fokus kepada bagaimana kepada ketaatan dalam melakukan hukum Taurat. Hari ini ada banyak orang, ada beberapa orang yang berkata bahwa pengajaran yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada yang katakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Tidak tepat bahasanya. Yesus tidak tepat dikatakan juru selamat. Yesus tidak tepat dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Ada yang katakan seperti itu. Padahal firman Allah berkata begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, bahwa pengajaran sesat hari ini sedang datang dan membombardir kehidupan saudara. Karena itu kita harus punya hati yang harus fokus hanya kepada firman Allah. Saya percaya bahwa perjalanan gereja mengalami begitu banyak
tantangan, begitu banyak halangan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Bahasa Rasul Paulus kepada jemaat Galatia adalah Injil yang lain. Saudara dan saya harus hati-hati. Saudara dan saya harus memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus bertumbuh dan fokus hanya kepada Yesus. Alkitab katakan bahwa Yesus katakan bahwa kepada Filipus, kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Yesus itu adalah gambaran Bapa. Firman Allah berkata, dia adalah gambaran Bapa. Bapa ada di dalam dia. Dia ada dalam Bapa. Jadi mereka bukan terpisah, tapi mereka manunggal. Sama seperti misalnya manusia itu terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Nggak bisa dipisahkan tubuhnya dari manusia. Pasti kita jadi seperti malaikat. Tidak bisa dipisahkan jiwanya dari manusia. Kita akan jadi seperti binatang, saudara. Manusia terdiri dari 3 unsur ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Orang berkata bahwa kekristenan itu kita menyembah 3 Tuhan. No, kita nggak menyembah 3 Tuhan. Kekristenan itu monoteis, kita bukan politeis, saudara. Ya, kita bukan menyembah banyak Tuhan, kita menyembah satu Tuhan. Sama seperti saudara dan saya punya 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh dalam satu pribadi, namanya Luther Dias, contoh seperti itu. Namanya Julio, misalnya. Namanya misalnya Lisel, atau namanya Eleni, misalnya. Dalam satu pribadi itu ada 3 unsur. Ada zaman Bapa, tugas Bapa menciptakan, tugas anak menyelamatkan, tugas Roh Kudus adalah memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Diwujudkan dalam satu pribadi, digambarkan dalam satu pribadi yang bisa kita lihat pada masa Perjanjian Baru, yaitu dalam pribadi Kristus. Yesus datang mendekati, mengambil gambaran manusia supaya bisa mendekati manusia. Yesus kan bisa berubah menjadi apa saja karena dia adalah Tuhan dan Raja. Alkitab katakan dia sudah ada sebelum dunia ada. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka panggung ini, keselamatan itu disiapkan 4.000 tahun. Dan firman Allah berkata ketika waktunya genap, maka Yesus lahir dari kandungan Maria. Dia lahir hanya meminjam kandungan Maria. Tidak ada benih sperma laki-laki di situ. Hanya meminjam kandungan Maria. Dan Yesus lahir. Jadi keilahian Yesus tidak perlu diperdebatkan. Kita nggak bisa juga berkata bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan jalan kebenaran dan hidup. Dia bagi kita adalah jalan kebenaran dan haleluya. Seluruh nubuatan dalam perjanjian baru, seluruh nubuatan dalam perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, bermuara kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Perjanjian baru ditulis di atas dasar perjanjian lama untuk penggenapan ketika Yesus datang, sehingga membawa suatu paradigma baru, pola pikir baru bahwa benar-benar sorga melalui Yesus Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya demonstrasi yang dilakukan oleh Kristus adalah demonstrasi kasih. Rasanya tidak ada seorang pun yang bisa mendemonstrasikan kasih sehebat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi fokus ajaran Kristen adalah berpusat pada Injil Kristus. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Injil Kristus dan tidak kepada yang lain, Injil yang lain, maka saya percaya kekristenan akan bertumbuh. Yang kedua, ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Ya, ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Ingat, ajaran yang sehat itu
akan menampilkan ciri-ciri keseimbangan firman Tuhan. Seperti apa itu, Pastor? Misalnya begini, kemurahan, tapi kita juga belajar tentang kekerasan Allah. Roma 11 ayat 22. Kita bicara tentang kemurahan dan kekerasan Allah. Tolong misalnya, host tolong bantu saya, tolong tunjukkan ayatnya. Roma 11 ayat 22. Ya. Yesus bicara tentang kita harus betul-betul mengalami kemurahan Allah, tapi juga kekerasannya. Ini keseimbangan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Tapi juga harus perhatikan kekerasannya. Kemurahan itu Anda diberkati, Anda disembuhkan, pintu-pintu terbuka. Tapi ingat ada kekerasannya. Ada ajarannya. Ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Tidak hanya cuma kemurahannya. Tidak hanya kekerasannya. Tapi harus seimbang, saudara. Apalagi ajaran yang sehat itu adalah bersifat kasih, tapi juga ada ajarannya. Tuhan mengasihi kita, ya, yes and amen. Tapi ada ajarannya. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat 13. Beberapa ayat ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lihat bahwa ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Makanya kita bisa menilai dalam khotbah, orang menyampaikan firman Tuhan, ini apakah ada keseimbangan atau tidak. Jemaat bisa mengerti bahwa ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita paralelkan ini dengan Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ingat, Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ajaran yang sehat itu begini. Ya, tadi Alkitab katakan begini, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada umatnya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Bagaimana cara Tuhan menghajar? Yaitu ketika Bapak Ibu dan saya diizinkan ada masalah, beberapa dalam mungkin kesakitan, mungkin beberapa mengalami yang namanya kebangkrutan mungkin. Tanda Tuhan sayang kita. Hajaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya dihajar oleh orang tua, itu tanda bahwa papa mamamu sayang Anda. Papa mamamu nggak mau kita hancur. Orang tua nggak mau kita binasa. Karena itu rotan di tangan orang tua itu baik untuk mengusir kebodohan. Dan kita manusia nggak tahu banyak hal. Ada kalanya dengan hajaran Tuhan, kita tahu bahwa kita nggak tahu banyak hal. Sehingga Tuhan menghajar kita, supaya kita belajar bergantung kepada Dia. Ajaran yang sehat itu bersifat seimbang. Karena apa? Karena Allah itu imanen. Apa itu imanen? Imanen itu Allah itu bersama dengan kita. Betul? Tapi juga Allah itu transenden. Apa itu transenden? Allah itu berbeda, terpisah dari ciptaannya. Jadi harus ada keseimbangan. Dia sangat kudus, dia sangat holy. Dia bersama dengan kita, imanen, atau kita berkata bahwa dia Immanuel. Dia bersama dengan kita, yes and amen. Ya. Visi gereja lokal ini adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam kita. Itu Allah yang imanen, Allah yang bersama dengan kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah kita adalah transcendent. Allah yang berbeda. Allah yang betul-betul punya sifat yang berbeda dengan sifat manusia. Amin. Dia terpisah dari ciptaannya. Bisa kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Ini beberapa ayat yang perlu saya tunjukkan kepada Bapak Ibu tentang Allah yang bersifat seimbang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanen atau Immanuel. Ya. Maksudnya Allah yang Immanuel.
Allah yang bersama dengan kita. Amin. Kemudian Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yang lihat Yesaya, saudara, ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kalau kita lihat Yesaya 6 ayat 1 sampai 3, Allah itu jauh di atas takhta tinggi di sana, dikelilingi oleh para serafim. Dia berbeda, dia terpisahkan dari ciptaannya. Ajaran yang sehat harus mengajarkan yang seperti ini, sehingga umat Allah bertumbuh ke arah Tuhan. Ajaran yang sehat juga bersifat apa? Kondisi jemaah, jasmani dan rohani yang baik. Amin. Kondisi jasmani dan rohani yang baik. Kondisi jasmani, Anda sehat, pekerjaanmu diberkati, Anda dalam keadaan baik. Makanya kenapa gereja mengajarkan supaya saudara dan saya belajar misalnya untuk memberi waktu melayani Tuhan, supaya Anda sehat, menabur tenaga, Anda tuai kesehatan. Kenapa kita disuruh mengajar untuk menabur? Karena itu bagian daripada kemurahan hati yang kita berikan, supaya sorga mengintervensi, menjaga semua pekerjaan bisnis kita. Ya. Rohani yang baik, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terjemahan yang lain berkata, supaya engkau punya pikiran yang sehat, bukan jiwamu baik-baik, tapi pikiran yang sehat. Ya, memiliki jiwa yang sehat. Kondisi jasmani, rohani yang sehat. Jadi kerinduan dari hati Tuhan adalah Tuhan mau supaya saudara dan saya punya rohani dan jasmani yang sehat. Ajaran yang sehat juga itu bersifat seimbang itu, misalnya Bapak Ibu dengar firman, Bapak Ibu believe, percaya, tapi juga harus disertai perbuatan. Ketika kita dengarkan harus mengampuni, belajar untuk lakukan tindakan pengampunan, datangi orang yang menyakiti Anda atau Anda nyakiti dia, kemudian ampuni. Itu tindakan bahwa kita hidup bukan cuma oleh iman, tapi oleh perbuatan. Jadi iman dan perbuatan harus berjalan sama-sama. Kalau saudara dan saya cuma berkata percaya, tapi kita nggak pernah pergi kepada orang itu dan minta ampun dari orang itu, mengaku salah kepada orang itu namanya tidak ada keseimbangan, saudara. Namanya kita pincang atau tidak sehat. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dan 18 berkata begini. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Rasul Yakobus sedang menulis kepada jemaat untuk mereka menjadi sehat di dalam rohani mereka, dalam jasmani mereka, harus ada keseimbangan. Bukan cuma punya iman, tapi tidak ada perbuatan. Atau punya perbuatan, tidak ada iman. Tapi mereka harus memiliki iman dan perbuatan secara bersama-sama. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ajaran sehat, lihat dari 2 hal ini. Fokus kepada Kristus, fokus kepada Injil Kristus. Yang kedua, ajaran yang sehat itu bersifat seimbang.
Amen. Sedangkan ajaran yang tidak sehat akan menonjolkan sifat-sifat ekstrim. Ya. Sifat-sifat ekstrim itu ada tulisan bahasa Inggris begini, God is always in good mood. Tuhan selalu dalam suasana hati yang baik. Ini pengajaran hyper grace. Ya. Dikatakan Tuhan itu always. Ya. God is always in good mood. No, saudara. Ya. Dan mereka penekanan ininya ekstrim. Tidak seimbang. Mereka hanya penekanan bahwa Tuhan itu akan selalu baik. Padahal tadi kita belajar bahwa kemurahan Tuhan juga ada kekerasannya. Haleluya. Jadi ajaran yang sehat itu, ini akan menonjolkan hal-hal yang ekstrim. Menonjolkan apa lagi? Penekanan yang berlebihan akan hal-hal spiritual. Hal spiritual ini biasanya dipakai istilah gnostis. Atau dalam terjemahan biasanya bahasa Inggris, ada pergerakan hari ini itu namanya New Age. Namanya New Age Movement. Ya. Jadi pergerakan yang baru. Penekanannya misalnya hanya kepada hal-hal yang spiritual. Padahal Alkitab katakan begini, misalnya orang penekanannya misalnya ada karunia kesembuhan, lalu dia ekstrim hanya di situ. Boleh misalnya karena itu karunia yang Tuhan pakai. Tapi kita harus ajarkan jemaat. Misalnya ada yang datang dan didoakan tidak sembuh. Tapi karena penekanan kita kepada seperti itu, kita maksa untuk terjadi seperti itu. Itu ekstrim, nanti lama-lama jadi penyesatan. Tapi kita harus ajarkan jemaat bahwa kesembuhan terjadi itu bagian kedaulatan Tuhan. Amin. Pemulihan terjadi itu adalah kedaulatan Tuhan. Contoh, dalam hal-hal mistis yang bercampur dengan pengajaran yang alkitabiah. Ada juga, saudara. Hal mistis yang bercampur dengan pengajaran alkitabiah. Dan ada orang Kristen yang mereka sangat terpesona dengan itu. Karena mereka diajarkan hal-hal mistis, tapi sudah bercampur dengan alkitabiah. Kita harus hati-hati, sehingga Bapak Ibu tidak masuk di dalam pengajaran atau terbawa dalam pengajaran yang ekstrim ini. Pengajaran sesat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, hal yang ketiga itu adalah begini. Ajaran yang sehat itu menghasilkan buah yang baik. Ajaran yang sehat itu kan berlandaskan hikmat yang dari atas. Alkitab katakan Yakobus 3 ayat 13. Kalau Bapak Ibu lihat. Sedangkan ajaran yang tidak sehat itu seringkali disertai roh kesombongan. Merasa dirinya paling benar. Dan akan menghasilkan sebuah komunitas. Kalau seseorang ngajar dan dia merasa bahwa dia tahu banyak. Dia mengerti banyak. Sekolah dia mungkin tinggi. Dan sebagainya. Kalau dia tidak sadar bahwa apa yang dia miliki itu berasal dari atas, itu akan menghasilkan sebuah sekte yang akan menyimpang, yang akan membawa orang-orang yang yang tadinya tulus akan tersesat, yang tadinya mereka datang dengan polos, tapi ketika diajarkan tentang sesuatu yang ekstrim ini, maka mereka akan menjadi komunitas yang akan menyimpang dari firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 13 kita lihat, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Alkitab mengajarkan kepada kita, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Wow. Alkitab mengajarkan kepada saudara bahwa orang yang bijak dan berbudi itu ada buahnya. Harus hidup dengan cara yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tujuannya cuma satu, supaya orang bertumbuh, orang mengenal Yesus. Haleluya. Jadi kita belajar bahwa ajaran yang
ajaran yang sehat itu, yang pertama berpusat pada Injil Kristus, yang kedua ajaran yang sehat bersifat seimbang, dan yang ketiga ajaran yang sehat itu menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Bagaimana karakteristik ajaran sesat? Bagaimana karakteristik ajaran sesat? Yang pertama, ajaran sesat itu cenderung menghadirkan pewahyuan yang baru. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ajaran yang sesat itu cenderung menghadirkan pewahyuan yang baru. Pewahyuan baru dianggap sebagai kebenaran baru yang ditambahkan kepada atau disandingkan dengan Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kayak tadi saya katakan, hari ini ada viral di grup hamba-hamba Tuhan tentang ada yang mengajar bahwa Yesus itu tidak tepat disebut Yesus itu juru selamat, tidak tepat mengatakan bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Berarti kalau tidak tepat, berarti pertama kita meragukan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat. Kita meragukan dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Berarti ada orang lain. Dikatakan yang jadi juru selamat itu Yahweh. Ada yang ngajar seperti itu. Tapi mari saya beritahukan begini bahwa perjalanan gereja dari awal sampai hari ini bermuara cuma satu pada diri Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu bahwa pernah ada konsili setelah konsili yang terjadi di konsili yang pernah terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Itu konsili pertama para rasul ya. Tapi konsili setelah Kisah Rasul pasal 15 adalah disebut dengan konsili Nikea. Disebut konsili 1 ini saudara ya. Konsili 1 ini, Nikea itu ada di provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Itu diselenggarakan di masa Kekaisaran Konstantinus Agung atau Konstantinus I tahun 325 Masehi. Waktunya itu 20 Mei sampai 19 Juni. Itu waktunya. 20 Mei sampai 19 Juni. Kenapa mereka melakukan konsili ini? Kenapa mereka melakukan konsili ini? Saya baca sebuah literatur tentang kenapa konsili ini dilakukan. Konsili Nikea ini diadakan ya untuk ya bukan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan, bukan. Karena pada waktu itu mereka berkata ada sebuah pengajaran yang dibawa oleh seorang dikatakan seorang uskup ya. Seorang uskup yang bernama sebentar. Namanya Aries. Jadi Aries ini, Arius namanya, A-R-I-U-S, Arius. Pada waktu itu ada seorang imam di Alexandria yang bernama Arius. Dia itu berkhotbah dan mengatakan ajaran sesat bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Jadi dia ajarkan jemaat, pernah ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada.
Itu ajarannya, ajaran sesatnya pada waktu itu yang dibawa oleh Imam Arius. Dari pernyataan itu, dia mengatakan bahwa anak Allah itu diciptakan. Jadi Arius ini, dia berkhotbah dan dia berkata bahwa anak Allah itu diciptakan. Dan dia menolak keilahian Yesus Kristus. Dan pada waktu itu ajaran ini tidak bisa dianggap sepele. Karena dapat merusak kemurnian ajaran gereja yang rasuli. Dengan pengajaran sesatnya itu, kemudian Arius disidang oleh Dewan Gereja Lokal di Alexandria yang dihadiri oleh 100 uskup. Ini cerita tentang sebuah pergerakan penyesatan yang dibawa oleh Arius. Dan dia diturunkan dari jabatan keimamannya. Dengan putusan sidang tersebut, ternyata tidak cukup. Ingat bahwa pengajaran itu seperti penyakit kanker yang akan terus menyebar. Ya. Itu tidak cukup diturunkan keimamannya. Karena pengajaran itu membentuk DNA. Ketika orang ngajar salah dan orang dengar, untuk Anda menghapusnya itu butuh tenaga, energi yang luar biasa. Cukup untuk menghentikan, tidak cukup untuk menghentikan kejahatan Arius. Bahkan Arius mulai menggalang dukungan keluar wilayah Alexandria. Wow, pada masa itu belum seperti zaman sekarang yang Anda duduk di depan gadget, Anda ngajar salah, ngajar benar, maka itu tersebar melalui media-media online. Ya, makanya istilah sekarang hoax. Dengan adanya ajaran sesat yang merongrong gereja ini, bahwa dia berkata bahwa anak Allah itu suatu waktu tidak ada. Bahkan dia tidak percaya tentang keilahian Kristus. Berarti dia tidak percaya bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah kebenaran sendiri. Ditanggapi gereja dengan serius waktu itu. Maka perlu diadakan konsili. Konsili ini namanya konsili okumenis. Atau konsili oikumene. Untuk menegaskan iman dan melindungi gereja agar tidak jatuh ke dalam ajaran sesat. Bapak Ibu lihat bahwa rasul-rasul pada waktu itu, para uskup-uskup pada waktu itu meresponinya. Dan saya baca tulisan sejarahnya, yang hadir pada waktu itu 328 uskup. Ya. 318 uskup yang hadir pada waktu itu untuk mereka mengikuti namanya Konsili Nikea itu dari tanggal 20 Mei sampai 19 Juni. Ya, bahasa kalau kami di GBI itu adalah misalnya sinodial. Pada waktu itu namanya Konsili Nikea. 318 uskup dari seluruh dunia. Dan pada zaman itu, pada masa itu, para rasul hingga abad ke-5, gereja masih satu doktrin, saudara ya. Gereja masih satu doktrin. Jadi saat itu ada 5 pusat kekristenan, namanya kepatriahan, ya, kepatriakan itu ya. Jadi pusatnya Yerusalem, pusatnya di Antioquia, pusatnya Roma, pusatnya Alexandria, yang kelima itu Konstantinopel. Dan setiap pusat tersebut memang menyelenggarakan gerejanya sendiri-sendiri. Namun itu hanya wilayah yuridiksinya. Wilayah di mana dia berkuasa dengan ajarannya di situ. Yerusalem untuk wilayah Tanah Suci dan sekitarnya. Antioquia untuk wilayah timur. Kemudian Roma untuk wilayah Eropa Barat. Alexandria untuk wilayah Afrika. Dan Konstantinopel untuk wilayah Eropa Timur. Jadi sistemnya tuh otonom kolegial, ya, otonom kolegial. Masing-masing gereja juga meneruskan ajaran rasuli seperti Yerusalem itu meneruskan ajaran Rasul Yakobus karena Yakobus waktu itu gembala di Yerusalem.
Sedangkan Antioquia meneruskan ajaran Rasul Petrus. Roma meneruskan ajaran Rasul Petrus. Alexandria meneruskan ajaran Rasul Markus. Konstantinopel meneruskan ajaran Rasul Andreas. Dan gereja-gereja di wilayah lain juga meneruskan ajaran para rasul yang lain. Jadi ketika mereka bertemu di Konsili Nikea, ajarannya masih sama. Sumbernya satu, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat, tidak ada perbedaan. Mereka meyakini semua bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, sekalipun diajarkan oleh rasul-rasul yang berbeda. Tapi ajarannya masih sama, sekalipun ada perbedaan-perbedaan kecil. Tetapi masih bisa didialog. Tapi kalau misalnya kita mengutak-atik ya, esensi dari kekristenan, bahwa Yesus bukan jalan kebenaran dan hidup, tidak tepat. Wah, itu kan sebenarnya masalah besar. Ya, itu kan masalah besar, saudara. Ya, kalau saya berpikir apa perlu dibuat konsili lagi. Tapi kan itu keputusan saya, bukan ketua sinode Bapak Ibu ya, tapi sebagai hamba Tuhan. Saya perlu ajarkan ini supaya jemaat kita mengerti bahwa pengajaran yang menyimpang dari keimamatan ya. Kita percaya hari ini jadi orang Kristen adalah have Jesus live in us. Yesus tinggal dalam kita, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan keselamatan kita. Dan semua yang tertulis dalam Kejadian sampai Wahyu bermuara pada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana karakteristik ajaran sesat? Ajaran sesat cenderungnya menghadirkan pewahyuan baru. Pewahyuan baru dianggap sebagai kebenaran baru yang ditambahkan kepada atau disandingkan dengan Alkitab. Dari ketika saya dapat pewahyuan baru, maka saya nggak boleh bilang bahwa ini Luther 3 ayat yang kelima. Itu penyesatan kalau saya ngomong begitu. Jadi nanti harus ada lagi penambahan Alkitab namanya Luther 3 ayat yang kelima. No. Semuanya harus diselaraskan. Bapak-bapak gereja telah mengkanonkan Alkitab. Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Para rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengkanonkan ini. Dan Alkitab tidak lagi menjadi, ketika Bapak Ibu dan saya dapat pewahyuan baru, maka saya percaya Alkitab tidak lagi menjadi kebenaran mutlak atau satu-satunya. Jadi pasti pengajarannya akan bias sana sini, orang tidak basically kembali kepada, ada yang berkata ini back to Bible. Jadi kalau ada pemahaman yang berbeda, kembali ke Alkitab sebagai jalan keluar. Amin. Sama ketika kita dalam keluarga, dalam pelayanan, ketika ada perdebatan, boleh saja. Ya. Ketika 5 patriarkan ini ketemu, mereka punya pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus, ada perbedaan, tapi mereka masih bisa berdialog. Ada perbedaan sedikit, tapi bukan berarti yang esensialnya itu bahwa kita nggak boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan tidak. Penyentuhannya tidak seperti itu. Tapi mereka melakukan konsili pada waktu itu karena Imam Arius mengajar bahwa anak Allah, bahwa tidak ada di suatu waktu, dan dia menentang yang namanya keilahian Yesus. Ajaran sesat juga cenderung memberikan penafsiran baru. Tidak semua hal yang baru pasti sesat. Ingat bahwa tidak semua hal yang baru pasti sesat. Kita suka dengan handphone baru karena teknologinya menolong kita. Kita suka dengan hal-hal yang baru, yang membangun, yang menolong kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, sehingga kita yang tadinya omsetnya misalnya 1 bulan 100 juta, dengan hal baru itu, dengan teknologi baru itu, kita bisa melipat gandakan omset kita. It's good, bagus. Tidak semua hal baru pasti sesat. Tapi ajaran sesat
hanya menonjolkan sifat yang baru. Dari hal mana? Dari pengetahuan dan penafsiran mereka akan Alkitab. Ya. Jadi mereka mendapatkan hal-hal baru dari pengetahuan dan penafsiran mereka. Ajaran sesat cenderung memberikan ini. Dan Bapak Ibu harus hati-hati, Bapak Ibu ya, hati-hati. Penafsiran pengetahuan kita, kalau tidak diselaraskan dengan firman Allah, itu akan membawa dalam penyesatan. Ada kalanya jemaat yang datang juga, belum tentu jemaat yang mengerti firman Allah dengan detail. Jemaat yang kita katakan jemaat yang awam. Lebih baik perdebatan itu dalam dunia teologis, entah itu di S1, S2, atau S3. Sehingga ada masukan-masukan, atau di dunia konsili, para rasul, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kalau kita belum mengerti sesuatu yang tidak selaras, mungkin kita dapat, mungkin untuk diri kita. Kita nggak berbagi dengan orang lain yang akan menjadi dampak domino. Sehingga menjadi pertanyaan bagi orang lain. Karena ajaran sesat cenderung memberikan penafsiran baru. Apalagi kalau kita suka baca. Apalagi kalau kita pengajar. Apalagi kalau kita guru. Apalagi kalau kita dosen. Pasti kita akan baca banyak buku. Apalagi kalau kita suka belajar. Ya, menunjukkan sifat yang baru dari pengetahuan dan penafsiran mereka akan Alkitab. Ada satu sekte hari ini namanya Children of God. Mereka menafsirkan Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 2 ayat 44 maksud saya. Kisah Rasul 2 ayat 44. Kata itu firman Allah berkata, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini ditafsirkan oleh Children of God. Namanya sekte yang hari ini ada. Ya, sehingga mereka membangun, mereka terkolaborasi dengan yang namanya New Age Movement. Bukan hanya pengertian harta. Ya, tolong ditampilkan Kisah Rasul 2 ayat 44. Bukan hanya mereka menafsirkan bukan cuma harta benda, melainkan juga dalam pengertian tubuh. Jadi berbagi tubuh dengan orang lain. Ya. Jadi penafsiran mereka akan Alkitab menyimpang. Penafsiran baru akhirnya membuat kesesatan. Bukan cuma berbagi harta. Kalau Kisah Rasul pasal 244, Alkitab katakan bahwa orang-orang kaya menjual tanahnya, menjual rumahnya, mereka menaruh di depan kaki para rasul, sehingga para rasul bisa membagikan itu dalam bentuk diakonia kepada orang-orang yang nggak punya, kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga Alkitab berkata bahwa mereka tidak kekurangan dalam suatu apapun. Tapi Children of God menafsirkan bahwa bukan cuma berbagi harta, tapi berbagi tubuh, hidup di dalam perzinahan, free sex, dan sebagainya. It's okay. Jadi ayat firman Tuhan disimpangkan menjadi penyesatan. Apakah semua yang berbeda itu sesat? Tidak semua yang berbeda itu disebut sesat. Tapi yang harus diperhatikan adalah perbedaan penafsiran. Children of God menafsirkan Kisah Rasul 2 ayat 44 dengan cara yang menurut dia itu baik. Pengetahuannya dia, maunya dia. Perbedaan penafsiran, bukan perbedaan pewahyuan. Mereka nafsir berdasarkan dalam perbedaan penafsiran, bukan pewahyuan. Jadi jika ada perbedaan konten pewahyuan itu apa? Menambahkan. Pewahyuan itu apa? Mengurangi. Pewahyuan itu apa? Mengganti isi Alkitab. Ada yang berani ganti isi Alkitab? Wow. Maka sulit berkata bahwa mereka adalah saudara seiman. Ini bahaya, saudara. Mereka bagian daripada penyesatan. Perbedaan penafsir adalah hal yang biasa dan memang harus dihadapi dalam tubuh Kristus. Biasa, dari 5 patriarkan ini, mereka datang dengan perbedaan karena diajarkan oleh murid-murid yang berbeda. Oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh Markus. Lalu mereka datang dalam sebuah konsili untuk mereka menyatukan yang namanya, mereka membangun yang namanya pengakuan iman. Ini jadi pengakuan iman
untuk seluruh dunia itu dibangun pertama kali ini waktu diadakannya di Nikea ini. Pengakuan iman yang disetujui oleh semua gereja. Selama ini mereka hanya mengakui yang namanya, sebelum itu mereka hanya kenal dengan pengakuan iman rasuli. Tapi ketika hasil dari konsili Nikea ini selesai, maka mendapatkan bahwa pengakuan iman bagi semua gereja sebelum terjadi perpecahan gereja setelah abad ke-5. Wow. Jadi perbedaan penafsiran adalah hal yang biasa dan memang harus dihadapi di dalam tubuh Kristus. Ajaran sesat itu isinya apa sih? Ajaran yang pokok yang sangat menyimpang dari ajaran pokok yang benar. Jadi ajaran sesat itu adalah menyimpang daripada pokok ajaran yang benar. Pokok ajaran Kristen adalah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan dan Raja. Betul? Dia adalah jalan keselamatan. That's it. Itu ajarannya. Ya. Kemudian kita mulai semua ajaran Yesus dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disebut dengan 5 kitab Injil. Menaruh Yesus sebagai sentral daripada seluruh itu ajaran pokok. Dan ajaran sesat yaitu ajaran pokok yang sangat menyimpang dari ajaran pokok yang benar. Jadi mengutak-ngatik apa yang sudah benar diutak-atik untuk keluar dari situ dan menyimpang. Ajaran pokok ini meliputi ajaran tentang pribadi Kristus. Kalau kita belajar teologi itu namanya kristologi. Ajaran pokok ini menyimpan tentang apa lagi? Namanya soterologi. Soterologi itu tentang ajaran keselamatan. Sepertinya saya lagi kasih kuliah saudara ya. Jadi kristologi dan soterologi itu merupakan ajaran pokok dari kekristenan. Dan orang yang menganut ajaran sesat bukan saja berpikir menyimpang, saudara, melainkan bersiteguh secara fasik dan sadar hidup di dalam penyimpangannya. Jadi mereka merasa bahwa semua yang mereka ajarkan, mereka dapati pewahyuan baru yang mereka pikir itu, mereka berseteguh di dalamnya. Mereka tidak mau mengakui itu sebuah kesalahan. Sehingga akhirnya dibuat sebuah konsili yang tadi saya katakan, ya, konsili Nikea. Ya, dilakukan untuk mengambil keputusan untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Kemudian yang kedua adalah ajaran yang lain, heterodoksi, atau kita kenal dengan heterodoksi, ajaran yang lain. Ajaran yang bertentangan dari ajaran yang dianggap benar oleh sebagian besar gereja Kristen. Jadi ajaran yang bertentangan dari ajaran yang dianggap benar oleh sebagian besar gereja Kristen. Dalam hal ajaran pokok atau tingkat perbedaannya cukup untuk disebut sebagai ajaran sesat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Contoh ada orang yang berkata, oh nanti, ya pernah ada yang berkata, oh nanti tanggal sekian Yesus akan datang menjemput kita. Jual rumah, jual tanah, jual mobil, ya semua lalu mereka kumpul sama-sama dalam gereja. Katanya tanggal itu sudah ditentukan untuk Tuhan Yesus datang. Itu ajaran yang lain, heterodoksi. Ya, ajaran pokok atau tingkat perbedaan cukup untuk disebut ini merupakan ajaran sesat. Berbagai penentuan tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nggak ada yang tahu loh, saudara. Nggak ada yang tahu. Alkitab berkata bahwa hari dan saat tidak ada yang tahu. Terjemahan, kalau dilihat terjemahan asli, detik dan menit, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Detik, menit, Yesus datang tuh nggak ada yang tahu. Yesus berkata, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi ajaran sesat itu, ya, ajaran sesat itu. Kemudian ajaran yang kedua adalah ajaran yang lain. Yang ketiga, ajaran yang bertentangan. Ya.
ajaran yang bertentangan. Apa itu ajaran yang bertentangan? Yaitu ajaran yang berbeda dari ajaran yang dianggap benar oleh satu golongan tertentu. Jadi ada pengajaran satu golongan tertentu, dia tahu ini benar. Karena perbedaan penafsiran, sehingga dia merasa itu benar. Contoh, jenis pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun dan pengangkatan. Ada begitu banyak orang yang punya perbedaan di dalam perbedaan pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun. Kalau kita lihat Alkitab, Tuhan juga tidak menulis secara detail apa yang nanti akan kita lakukan di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Itu menjadi sebuah rahasia ilahi. Tapi ada begitu banyak pandangan, ya, ada begitu banyak pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Ada yang mengajar dengan sangat detail di situ, dan golongan itu menjadi golongan yang betul-betul mereka punya perbedaan dalam penafsiran dan mereka tahu itu benar. Itu bisa menjadi ajaran yang bertentangan. Salah satu penulis buku namanya E.W. Tozer pernah berkata begini. Ada hal yang mustahil untuk terlalu menekankan pentingnya ajaran yang sehat dalam kehidupan seorang Kristen. Dikatakan adalah hal yang mustahil untuk terlalu menekankan pentingnya ajaran yang sehat dalam kehidupan seorang Kristen. Berpikir dengan benar tentang hal-hal rohani adalah keharusan apabila kita ingin hidup dengan benar. Sama seperti orang tidak dapat memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri, demikian pula karakter tidak akan tumbuh dari pengajaran yang tidak sehat. Jadi Bapak Ibu, karakter kita akan tumbuh dari pengajaran yang sehat, bukan dari pengajaran yang tidak sehat. Jadilah jemaat yang bertumbuh sehat secara jasmani maupun rohani dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Telingamu adalah telinga rohani, matamu mata rohani. Sehingga Bapak Ibu punya pertimbangan kepada semua yang Anda dengar, semua yang Anda lihat. Kita mau belajar dengan benar, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan aku percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan Allah. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan, kemurahan Tuhan turun untuk kami. Supaya kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nama lain. Tidak ada jalan lain. Yesus satu-satunya jalan. Dan I believe, dan jemaat-Mu ini juga believe, mereka percaya. Sehingga mereka hidup di dalamnya, dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa anugerah Tuhan